Hi friends, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, pada video ke-46 kali ini, kita akan mempersiapkan suatu rumus sebelum kita masuk ke video ke-47, yaitu present continuous tense. Kedua ya, bentuk sedang. Nah, bentuk sedang itu memang paling mudah teman-teman. Ya, ingat ya, sedang itu pasti ing. Ing harus pakai to be. Ibarat panci sama tutup, ingat ya. Nah, pancinya itu ing, tutupnya to be. Jadi pakai verb pakai to be itu kan tidak ada. Oh, kalau boxing tidak ada loh teman-teman ya. Jangan lupa. Boxing ya, tangan kiri to be, tangan kanan verb. Tidak mungkin maju dua-dua. Itu pasti ya, itu rumus dasar. Tapi untuk sedang justru panci sama tutup, ing dengan to be ini maju dua-dua teman-teman. Ya. Nah, cuman kadang-kadang ada juga murid saya tanya, Pak, kita kok tidak pernah bilang are you wanting to go with me ya? Padahal maksud saya itu kan now. Loh ya, do you want to go with me now? Walaupun now Pak, now kan pakai ing, tidak selalu. Ya, kamu tidak pernah bilang I'm knowing, tidak pernah kan teman-teman? I know, tidak pernah bilang I'm knowing, nggak pernah. Do you forget? Tidak pernah. Are you forgetting? Iya ya, kok nggak enak gitu rasanya. Ya, I'm remembering. Tidak ada teman-teman. I remember now. Tidak ada I'm remembering now. Iya ya, kadang kok gak enak ya diberi ing ya. Nah, itu bukan tidak enak teman-teman. Ada rumusnya juga ya. Nah, seperti biasa teman. Young English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya ya. Nah, jadi nanti kalau kita bicara tentang present continuous tense, teman-teman siap. Oh, ini tidak boleh bentuk ing. Oh, ini boleh bentuk ing. Kenapa? Nah, alasannya kita bicarakan di video sekali ini ke-46. Ya, nah untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika perlu, dan bisa bertanya atau memberi masukan ke saya pada bagian komen. Oke? Well, my friend, get ready. We will talk about certain verbs with ing and no ing. Oke? Video ke-46 yaitu kata kerja dipakai pada bentuk ing ini sedang teman-teman ya. Nah, ing itu selalu ya sedang. Nah, jadi kata kerja dipakai pada bentuk ing dan tidak dipakai, gitu ya. Nah, kalau dipaksa dipakai ya betul, tapi jelek teman-teman ya. Jadi tidak semua kata kerja itu boleh bentuk ing ya. Ini kita lihat. Tidak semua kata kerja dalam bahasa Inggris bisa dipakai pada bentuk ing sedang teman-teman ya. Oh, tidak semua ya, tidak semua ya. Nah, ini ya, ing itu sedang. Nah, untuk membedakannya perhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Ini kita lihat. Kesatu, kata-kata kerja yang bisa dipakai untuk menggambarkan perbuatan seperti eat. Nah, eat perbuatannya ada kan, bisa digambarkan kan? Eat kelihatan perbuatannya, makan. Drink, minum, ada perbuatannya. Sleep, tidur. Wah, tambah ya, dia sedang tidur gitu ya. Nah, ini ada perbuatannya. Read, membaca, ada perbuatannya. Write, menulis, ada perbuatannya. Pray, berdoa, ada perbuatannya. Sing, menyanyi, ada perbuatannya. Cook, memasak, ada perbuatannya. Talk, bercakap-cakap, dan lain-lain ya, ada perbuatannya semua ini ya, bisa dipakai menggambarkan perbuatan. Ini bisa dipakai pada bentuk ing sedang ya. Oh, jadi tidak semua ya, tidak semua. Nanti di bawah ini teman-teman akan tahu bahwa tidak semua itu bisa dipakai pada bentuk ing ya. Nah, ini contoh ya. Jangan berisik ya, ramai. Bayi itu sedang tidur. Tahu ya, kelihatan kalau dia sedang tidur. Ini ada perbuatannya kan ya, sedang tidur. Nah, kita bilang don't be noisy. Kok pakai be biasa ya, boxing ya. Don't go ya, don't do it, tapi don't be angry, don't be noisy karena bukan verb ya. The baby is sleeping ya, ing to be jangan lupa. Bentuk ini paling gampang kok teman-teman ya, panci sama tutup. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat
Lihat, saudaramu sedang menyanyi di panggung. Menyanyi ada perbuatannya ya. Malah karaokean kan termasuk menyanyi ya. Ada perbuatannya ya. Itu. Nah, look. Nah, itu lihat ya. Look, your sibling is singing on the stage ya. Nah, sibling ini bisa brother, bisa sister ya. Orang Jawa bilang dulur. Ya, dulur itu bisa cewek, bisa cowok. Ya, kalau your brother laki, your sister perempuan. Kalau your sibling bisa laki, bisa perempuan. Ya, is singing on the stage. Are you lonesome tonight? Wah, itu dia lagi nyanyi nih, ya. Nah, ketiga, tunggulah di sini. Orang-orang itu masih sedang makan siang. Makan ada perbuatannya, teman-teman, ya. Malah kadang orang bilang bunyinya klotakan, ya. Ada perbuatannya, sedang makan siang. Nah, ini kita lihat. Wait here. Ya, tunggulah di sini. The people are still eating lunch. Ya. Jadi orang-orang itu sedang makan siang. Ing pakai to be itu harus ya. Kalau pakai are having sudah pernah tak ajari itu ya. Are having lunch, are getting lunch, are taking lunch boleh semua. Jadi untuk bilang makan tuh bisa eat, bisa get, bisa take, bisa have ya. Artinya have bukan punya ya loh ya, tapi makan. Nah, kelompok kedua ini adalah kata-kata kerja yang tidak bisa menggambarkan perbuatan, melainkan menggambarkan perasaan atau pikiran, ya. Nah, jadi bukan perbuatan lagi, tapi menggambarkan perasaan atau pikiran seperti want, mau, ingin, hendak. Mau itu perbuatannya gimana? Tidak ada, mau itu berhubungan dengan perasaan kok, ya. Need, perlu. Perlu itu perbuatannya gimana? Tidak ada, teman-teman ya. Need itu berhubungan dengan perasaan. No, tahu atau kenal. Tahu itu gimana perbuatannya? Tidak ada. Ya, tahu itu cuma berhubungan dengan, kalau nggak perasaan ya pikiran lah, teman-teman ya. Like, suka. Wah, suka ini jelas perasaan, tidak mungkin perbuatan ya. Believe, percaya, apalagi believe, itu pasti berhubungan dengan perasaan. Love, mengasihi, mencintai. Mencintai itu perbuatannya gimana? Duh, iya ya. Loh, kalau memeluk ada loh teman-teman ya. Nah, memarahi ada, tapi kalau mencintai tidak ada perbuatannya, itu cuma perasaan. Demikian pula dengan hate, membenci. Membenci itu perbuatannya gimana? Tidak ada teman-teman ya. Membenci itu cuma berhubungan dengan hati aja. Ya, perasaan lah hati itu ya. Appreciate, menghargai. Menghargai itu perbuatannya tidak ada teman-teman ya. Think, hati-hati ya. Think ini artinya mengira ya. Now I think that you are a very good person. Nah, I think tidak, I'm thinking. Loh, thinking tidak ada. Bedakan dengan think berpikir teman-teman ya. Kalau think diartikan berpikir ya. Oh, ada bentuk ing-nya. Misalkan, please don't disturb me. I'm thinking. Nah, tolong jangan ganggu ya. Saya sedang berpikir. Nah, kalau think ini artinya berpikir, boleh artinya, boleh pakai bentuk ing ya. Look. He is thinking about someone. Nah, boleh berpikir. Tapi kok mengira, I think it doesn't matter. Ya, saya pikir. Nah, pikir di sini kira, teman-teman ya. Tidak masalah gitu ya. Itu tidak ada perbuatannya ya. Forget, lupa. Wah, lupa ini berhubungan dengan pikiran, teman-teman ya. Tidak ada forgetting ya. Remembering tidak ada ya. Nah, dan lain-lain tidak dipakai pada bentuk ing ya. Jangan lupa teman-teman, ing-nya ini sedang. Oh, jadi yang gampang teman-teman ya. Ada perbuatannya boleh bentuk ing. Yang tidak ada perbuatannya berarti perasaan dan pikiran jangan ya, teman-teman jangan pakai bentuk ing ya. Kalau dipaksakan bisa, tapi jelek teman-teman ya. Yuk kita lihat contohnya ini. Temanmu sangat perlu uang sekarang karena dia ingin membeli obat. Ya, nah, ini meskipun ada kata perlu, ya, sangat perlu. Sekarang loh, sekarang kan sedang ya, iya, mestinya gitu, ya. Tapi kita tidak pernah bilang your friend is needing, tidak ada teman-teman, ya. Kalau dipaksakan ing pakai to be masuk, cuma jelek karena tidak ada perbuatannya. Itu alasannya teman-teman, ya. Jadi kita bilang your friend needs, jangan lupa ya, si it nambah s ini saya tidak bosan tuh ya mengingatkan terus. Your friend needs money very much now.
ya, because he wants to buy medicine. Dia ingin membeli obat. Nah, jadi walaupun now kita tidak pernah bilang because he is wanting to buy, tidak ada teman-teman. Kenapa? Ngerti alasannya ya. Ingin tidak ada perbuatannya. Jangan pakai bentuk ing. Si it nambah s, jangan lupa ya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Yang kedua, sekarang saya tahu. Sekarang loh teman-teman. Ini now ya. Iya, masih now, tidak selalu ing loh ya. Sekarang saya tahu bahwa orang itu membenci saya. Tidak ada perbuatannya kan? Ya. Oh, tahu. Tidak ada perbuatannya. Membenci juga tidak ada teman-teman ya. Nah, makanya kita bilang now I know. Now. Nek kalau I am knowing. Nah, teman-teman pernah dengar I'm knowing? Nggak pernah kan? Iya, nggak enak ya, jelek. Nah, bukan jelek, memang nggak dipakai pada bentuk ing ya. Jadi, now I know that the person hates me. Ya, kalau the person is hating me, kalau dipaksakan ya masuk, tidak salah teman-teman. Tapi jelek gitu loh. Makanya kita tidak pernah bilang I am loving you, tidak pernah kan? I love you kan? Oh iya ya. Nah, kalau dipaksakan I am loving you, artinya beda loh teman-teman. I'm loving you tuh saya sedang mencintai kamu. Sekali ini tok loh. Besok-besok belum tentu. Besok belum tentu, kemarin juga enggak. Ya, tapi kalau I love you, present tense, tidak ada keterangan waktu, ingat, dianggap kebiasaan. Jadi I love you tuh kemarin ya cinta, sekarang ya cinta, besok-besok juga cinta. Tapi kalau I love ditambah ed, I loved you. Gak enak. Berarti cintanya dulu, sekarang kan enggak. Ya. Oh, jadi bingung mau ngawur, present tense. Kita pelajari pada video ke-45 itu, ya. Nah, jadi teman-teman lagi ya. Sekarang saya tahu bahwa orang itu membenci saya, ya. Now I know that the person hates me. Tidak pakai bentuk ing walaupun now, ya. Contoh ketiga. Apakah kamu ingat di mana gurumu tinggal sekarang? Nah, tidak ada perbuatannya kan, ya. Ingat itu tidak ada perbuatannya. Tinggal juga tidak ada perbuatannya, tinggal itu, ya. Nah, kita lihat ini. Do you remember where your teacher lives now? Nah, ya, jadi do you remember? Ya, nah, kita tidak bilang are you remembering? Enggak, teman-teman, ya. Padahal itu sedang, tidak ada, remembering tidak ada, ya. Jadi do you remember where your teacher lives now? Kalau your teacher is living now, yang itu tidak salah teman ya, pakai ing, pakai to be, tapi is living now berarti apa? Besok pindah lagi dia berarti. Kemarin dia tidak di sini tinggalnya. Iya ya, berarti present tense ya. Lah itu loh. Ya, jadi present tense ini pemakaiannya paling sering. Jangan lupa loh ya. Present tense itu berarti lampau iya, sekarang iya, besok-besok iya, teman-teman, ya. Oke. Nah, sudah jelas ya. Nah, sekarang hati-hati, NP. Tetapi untuk gerund. Nah, teman-teman masih ingat gerund? Masih ingat gerund kan teman-teman ya? Gerund itu bukan kata kerja loh ya. Kata benda berasal dari kata kerja bentuk ing. Nah, itu lihat di video sebelumnya teman-teman ya. Oh, jadi gerund bukan kata kerja ya. Kata kerja tapi dibendakan ya. Jadi tepatnya gerund itu kata benda teman-teman ya. Berasal dari kata kerja tapi bentuk ing loh ya. Nah, untuk gerund ya, semua kata kerja tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Jadi gerund ini agak beda teman-teman ya. Bentuk ing ya, dari kata kerja tapi bukan sedang loh ya, kata benda loh. Nah, kalau ini gerund tanpa kecuali, semua kata kerja bisa dipakai pada bentuk ing. Jangan lupa loh ya, kata benda loh gerund itu ya. Coba kita lihat contohnya. Ini adalah peribahasa ya. Nih, knowing is loving ya. Oh, tiba-tiba kata kerja tuh, jangan lupa ya, permulaan kalimat pakai kata kerja itu pasti gerund, bentuk ing ya. Knowing is loving itu peribahasa, artinya tak kenal maka tak sayang, gitu kan ya. Nah, ini lihat, ini proverb. Proverb itu artinya peribahasa teman-teman ya. Nah, coba kita lihat ini. Jadi kan diartikan kan sama kan sebetulnya ya, yaitu kenal dulu ya, baru bisa cinta. Tidak mungkin cinta tidak kenal teman-teman ya. Gerund subjek, gerund objek ya. Yang kedua, seeing is believing ya, melihat dulu ya baru percaya. Nah, kalau diartikan itu jangan percaya
sebelum melihat sendiri, ya, itu proverb juga, peribahasa teman-teman, jangan lupa ya. Nah, jadi seeing is believing. Loh, seeing itu kalau kata kerja bentuk sedang tidak ada teman-teman. Ya, kalau looking ada. Why are you looking at me? Tidak ada. Why are you seeing me? Tidak ada. Karena see ini pengertiannya cuma mata bisa menangkap sesuatu, itu see. Ya, tapi kalau look at itu ada perbuatannya, melihat dengan perhatian. Ya, ketiga kita lihat, remembering our bitterness of life makes us feel unhappy. Ya, nah ini adalah pemulaan kalimat Jaren ya, mengingat kepahitan hidup kita, bitterness kepahitannya, membuat kita merasa tidak bahagia. Nah, makanya teman-teman, kepahitan harus dibuang ya. Makes pakai S, tidak ada keterangan waktu apa-apa, dianggap kebiasaan ya. Ini verb dengan verb, tidak pakai itu. Ini yang khusus kata kerja tidak pakai itu. Ingat, make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice loh teman-teman ya. Tidak pakai itu. Itu lihat di video berikut, yang lalu sudah ada ya. Nah, contoh yang keempat. After wanting this and that last week, what else do you want now? Nah, ya. Nah, jadi minggu lalu ini dia sudah minta macam-macam nih, ya. Jadi after wanting ya. Oh ya, Jaren after preposition kan, ya. Setelah menginginkan ini dan itu minggu lalu, lampau ya. Jaren tidak mengenal tenses loh ya, selalu ing. What else? Apalagi yang kamu inginkan sekarang? Nah, inginkan tidak ada. What else are you wanting now? Tidak, teman-teman. Karena want ini adalah bukan, tidak dipakai pada bentuk sedang. Tapi yang tadi ini, yang Jaren ini ada ya. Semua kata kerja tanpa kecuali ada bentuk ing-nya ya. Nah, ini ada wise words. Ingat ya, kata-kata bijak, kata-kata mutiara sedikit. Let us do our best and let God do the rest. Ini bagus loh teman-teman ya. Jadi marilah kita melakukan yang terbaik yang kita bisa ya, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jadi teman-teman lakukan yang terbaik kita bisa. Terus jangan setelah itu kita ngurusi terus. Selanjutnya yang terbaik ya sudah, selanjutnya Tuhan nanti yang melakukan bagiannya. Ya, kalau tujuan kita baik, niat kita baik, Tuhan akan izinkan terjadi dengan hasil yang baik juga ya. Nah teman-teman, kadang-kadang saya beri wise words itu biar teman-teman kadang-kadang jangan merasa aku sudah yang terbaik ya. Nah terus hasilnya ya tidak tahu teman-teman. Makanya lakukan terbaik, sisanya biar Tuhan melakukan bagiannya. Oke? Nah teman-teman, itulah boleh bentuk ing dan tidak boleh. Tapi Jaren semua boleh ya. Nah teman-teman sekarang tahu mana kata kerja boleh bentuk ing dan tidak dipakai pada bentuk ing. Nah, nanti kalau kita belajar pada video berikutnya, ke-47, yaitu kita akan belajar tentang present continuous tense, waktu sedang. Enak teman-teman, tahu sudah. Nah, ya, oh ini boleh, ini tidak boleh gitu. Ya, ternyata tenses tidak sulit kok teman-teman ya. Nah, nanti setelah selesai teman-teman akan tahu. Oh, ternyata tenses yang dulu tuh saya benci, sekarang tetap benci teman-teman, tapi bencinya benar-benar cinta. Karena apa? Ngerti, bisa memakai dengan baik ya. Nah, well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and thanks for watching and learning from the videos from Yonggi English School. We will meet again in the next videos. Thank you, goodbye, and see you again.